Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Enci berharap semua berada dalam keadaan yang sehat di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah lagi, ibadah sekolah minggu secara online. Walaupun Enci dan Engku berada di dalam gereja dan adik-adik ada di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, anak-anak dengan sikap hormat kepada Tuhan, kita menyanyi lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, menyertai ibadah kami pada saat ini. Biarlah boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Karena Tuhan bekasih sangat besar di dalam torang hidup. Kasihnya begitu indah, lebih indah dari pelangi,
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Dan kasih Yesus juga lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Nah adik-adik, dengan penuh sukacita mari tora angkat pujian ini. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Nah, semua berdiri, ya berdiri semua. Oke, orang mau menyanyi lagu ini, mau pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lompat, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih siapa? Kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Iya, kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam sedalam-dalam lautan, lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesus. Iya, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini masih tetap berdiri, torang akan mempersiapkan torang hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari torang angkat pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
Nah, adik-adik, waktunya torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Enci mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk tetap duduk tenang. Dan kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan pada saat ini Engkau memberi kami waktu untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua agar kami boleh duduk dengan tenang. Kami bisa mendengar cerita ini dengan baik. Amat terlebih Tuhan membuat hati kami, pikiran kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah mendengar tentang janji? Tentunya ketika orang berjanji, dia bukan cuma sendiri yang mengucapkan janji, tetapi ada orang yang akan menerima janjinya itu. Sama halnya ketika mama papa berjanji kepada adik-adik. Kalau ini virus corona sudah hilang, mama papa berjanji akan mengajak adik-adik ke Manado untuk membeli mainan yang adik-adik suka. Tentunya adik-adik senang dan sangat berharap agar itu boleh terjadi. Sama halnya dalam Alkitab ada seorang bapa yang juga menerima janji dan sangat istimewa karena janji itu dia terima Allah dari Tuhan yang memberikan janji itu kepadanya. Dia seorang bapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa bapak itu? Ya, betul. Bapak itu adalah Bapak Abraham. Dulunya nama Abraham adalah Abram. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Sarai. Suatu waktu ketika Abram berada di negeri tempat di mana dia tinggal, dia berkumpul dengan sanak saudaranya. Tentu adik-adik ketika ada dengan oma opa, tante om, saudara-saudara, mama papa yang tinggal di satu tempat yang sama, adik-adik tentu merasa senang. Sama halnya dengan Abram. Dia sangat bersuka cita, dia sangat senang karena ada di tengah-tengah sanak saudaranya. Namun adik-adik, suatu waktu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Adik-adik tahu, waktu Abram mendengar itu, tentu dia penuh dengan rasa syukur. Dia bersuka cita mendengarkan janji yang Allah katakan kepadanya. Namun tentu juga Abraham bingung karena dia harus meninggalkan negeri tempat dia tinggal, meninggalkan sanak saudaranya.
Namun adik-adik, karena Abram percaya kepada Allah sehingga dia taat. Dia percaya dan dia menuruti apa yang Allah firmankan kepadanya. Kemudian pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia membawa serta istrinya Sarai dan ponakannya, anak dari saudaranya, yaitu yang bernama Lot, bersama dengan harta benda yang dia dapat di Haran dan orang-orang yang diperoleh mereka sewaktu mereka di Haran. Abram waktu meninggalkan Haran, dia berusia 75 tahun. Mereka berangkat bersama-sama ke tanah Kanaan dan sampailah ia di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan ada juga di situ adik-adik. Di negeri itu, diam di negeri itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan tanah itu padanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun saat itu Abraham masih bingung karena dikatakan kepada Abraham menjadi kepunyaan Abraham dan keturunannya. Sementara waktu itu Abraham belum memiliki anak. Dia belum memiliki anak. Dengan penuh rasa syukur, Abraham tetap percaya akan janji Allah. Dia menerima apa yang Allah katakan, apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dengan tidak lupa, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Berarti Abram, dia mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan janji itu kepadanya. Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Ia memanggil nama Tuhan. Sekali lagi, Abraham tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Abraham tidak lupa menyampaikan doa, harapan, dan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Adik-adik, pada saat Allah berfirman kepada Abram, ia taat. Ia melakukan apa yang Allah firmankan kepadanya. Karena apa? Apa rahasianya? Sampai Abram percaya akan janji Allah. Ternyata adik-adik, rahasianya karena Abram mempunyai iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah dasar
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman Abraham bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada Abraham dengan memberikan Abraham keturunan. Demikian juga dengan adik-adik semua. Karena iman, maka kita bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat manusia. Dia yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karunia kita diselamatkan oleh iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha adik-adik, bukan hasil usaha enci engku, tetapi itu pemberian Allah buat kita semua. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terdapat di dalam kitab Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak Abraham yang percaya kepada janji yang Tuhan berikan kepadanya. Saatnya kita akan menyanyi lagu tentang percaya. Kita menyanyi lagu ini 2 kali. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya memberi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kami iman seperti Bapak Abraham yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikianlah kita boleh mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Enci Nancy. Biarlah firman Tuhan itu dapat terus menguatkan kita, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah adik-adik, sepanjang minggu ini ada torang teman-teman, anak-anak yang berhari ulang tahun. Dan ada engku yang berhari ulang tahun. Siapakah mereka? Nah ada pertama adik Pangeran Simanjuntak. Yang kedua adik Louis Mantiri. Berikutnya ada adik Keila Silangen, ada adik Cinta, dan ada adik Timothy Oro, adik Jian Wehanto, adik Julio Mahale. Dan ada torang pe engku yang berhari ulang tahun. Engku Jeffrey Mamuaya. Ya, Enci ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang torang akan menutup torang pe ibadah saat ini. Torang akan berdoa juga untuk torang pe
teman-teman dan torang pengku yang berhari ulang tahun. Nah adik-adik, sekarang Enci minta torang semua berdiri. Ya, torang mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Biarlah torang akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, tapi torang terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan setiap ada kata jalan, torang hadap kanan atau hadap kiri. Nah nanti Encik mau bilang. Ya, jalan di tempat semua. Jalan serta Yesus kanan. Jalan sertanya setiap hari. Kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sekali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus kanan. Jalan sertanya Setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Depan. serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Depan. Serta Yesus selamanya. Ya, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagi ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan itu tidak lalu dengan begitu saja, melainkan boleh tertanam dalam hati kami untuk kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang boleh berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan terus menuntun kehidupan mereka, boleh menjadi anak-anak yang sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Engku Jeff yang Tuhan juga tambahkan 1 tahun usia. Tuhan Yesus memberkati di dalam usaha, bahkan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua anak-anak sekolah minggu di Gereja Kristus Bitung. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan kerohanian mereka, biarlah hari demi hari mereka boleh semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga dengan orang tua yang ada. Biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mereka bekerja. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan secara umum dunia saat ini, di mana ya Tuhan ada virus corona yang masih ada. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang akan menolong, biarlah Engkau yang akan memulihkan ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Sehingga ya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh ke sekolah, kami boleh bermain di luar, dan kami boleh
ke gereja bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita pada saat ini boleh selesai. Sampai jumpa minggu depan pada jam yang sama, jam 8. Ya, Tora akan berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa.